Ya, salam Aquaris. Kita lanjut ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk ya. Moga-moga terjawab semuanya. Jadi bisa pindah ke pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih lama atau yang udah duluan ditanyakan tapi belum sempat terjawab ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita langsung ke user KN9. Maaf, mau tanya. Cara perawatan kolam koi full indoor untuk proses maturisasi airnya apakah sama seperti indoor? Ini gimana ya? Coba saya baca ulang. Cara perawatan kolam koi full indoor untuk proses maturisasi airnya apakah sama seperti indoor? Ini beneran indoor dengan indoor kan ya? Ini saya nggak salah kan ya bacanya ya? Kayaknya yang nanya ini yang salah nulis nih ya. Jadi yang nanya ini kolamnya outdoor gitu apa indoor ya? Maksudnya mau dibandingin proses maturity-nya antara kolam outdoor dengan indoor kan ya? Nah, apakah lebih lama prosesnya? Makasih banyak kok ya, user KN9 ya. Sama aja ya proses maturity-nya. Kalaupun lebih cepat ya, akan lebih cepat yang outdoor. Tapi mungkin ya cuman beda 1 hari lah gitu. Karena di outdoor kan lebih terpapar secara terbuka dengan sinar matahari, udara ya. Ada kotoran organik yang masuk juga gitu. Yang kesemuanya ini sebenarnya adalah bantu proses kebutuhan amonia alami ya. Oksigen, karbon dioksida, dan kotoran-kotoran lain yang diharapkan naik di OC-nya ya, agar bakteri starter kita tuh bisa dapat lebih cepat berkolonisasi. Gitu aja sih. Paling cuma sehari lah. Nggak gitu berasa bedanya ya. Oke, kita lanjutkan ya ke Feby Anggara. Salam dari Bali kok. Ya, oke. Feby, salam juga dari Jakarta. Mau tanya untuk probiotik E4 atau semacamnya. Apakah berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi pakan oleh ikan koi? Awalnya saya kira ikan koi saya nggak mau gemuk karena TDS yang ada di kisaran 200 sampai 300 ppm. Tapi kolam teman saya dengan TDS di atas itu hasilnya gemuk-gemuk dengan genetik ikan yang sama. Siapa tahu penggunaan E4 juga berpengaruh ke penyerapan nutrisi dan bikin ikan cepat gemuk. Mohon pencerahannya ya kok. Semoga sehat selalu. Ya, oke, Feby. Probiotik ya kalau dibibis dengan pakan itu memang akan sangat membantu pertumbuhan si ikan. Jadi gini, di dalam usus itu ada yang kita sebut sebagai microflora ya, microfloranya usus gitu. Namanya sih bagus ya, microflora gitu. Jadi flora kan terkesan seperti bunga-bunga ya. Tapi di dalamnya ini sebenarnya banyak sekali nih gabungan antara nutrisi dan sampah organik ya. Jadi ini sarang dari segala macam jenis makhluk mikroskopis gitu, yang halus-halus, ya mikroba, bakteri, bahkan virus juga bisa ada di situ ya. Ini semua kita sebut sebagai mikrobiota ya. Dan karena area ini sangat kotor, maka tentu saja sangat mudah dipadati oleh bakteri-bakteri patogen dan bakteri-bakteri merugikan lainnya gitu. Nah, mereka bisa menyerap nutrisi yang ada, yang tadinya buat tubuh ya, lalu menghasilkan enzim yang dapat membantu metabolik mereka, sehingga mereka jadi makin banyak gitu, berkembang gitu, menguasai area yang mikrobiota ini. Nah, kalau masuk bakteri probiotik ya sini ya, bakteri-bakteri merugikan ini habis nih, kena disikat semua nih sama si bakteri probiotik gitu. Bakteri-bakteri menguntungkan yang lain jadi mudah berkembang kan. Nah, jadi beneran ramai nih seperti bunga-bunga bermekaran seperti namanya tadi, microflora usus. Nah, ini kan otomatis penyerapan nutrisi ya oleh tubuh kan jadi lebih banyak ya, lebih efisien gitu. Bahkan bisa berlebih ya. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Kalau probiotik masuk dan bebenah ke dalam tubuh, jadi jelas ya kenapa ikannya bisa gemuk dan sehat. Oke?
Oke deh, kita lanjutkan ke Melinda Halim. Kokoh akhirnya upload video baru lagi nih. Wah, ada acara di Jakarta Barat. Ya kok, saya juga tinggal di daerah Binus, Palmera, Jakarta Barat kok. Tepatnya alumni anak Binus juga kok, hehehe. Wah, rupanya kita satu alma mater ini ya, Mel. Saya juga Binusian, angkatan 89 ya. Saat itu cuma waktu zaman saya tuh belum universitas ya, masih STMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer gitu. Kampusnya cuma satu saat itu, masih di Kiai Haji di KH Syahdan doang gitu ya. Sebelumnya terima kasih atas jawaban video kemarin ya kok. Ya, sama-sama Mel. Saya udah beli produk Tiobek nih kok, tapi sellernya nakal. Produknya udah mau kadaluarsa sebulan lagi di tanggal 23 Oktober kok. Apa lebih baik beli lagi yang baru ya kok? Ya, dipakai aja lah dulu ya. Ntar lewat tanggal 23 beneran baru deh. Beli aja yang baru. Saya juga ada riset ulang akuarium pakai pure pond nih kok. Tapi kenapa permukaan airnya selalu berbusa ya kok? Bau airnya juga agak bau tanah sedikit. Stop dulu ya sampai di sini ya. Ini agak aneh. Bakteri starter kalau kebanyakan memang akan membuat air jadi agak putih keruh gitu, dan bisa juga bikin permukaan air agak berbusa. Tapi nggak bisa bikin air jadi bau tanah ya. Kalau saya bilang sih ini mah airnya Mel ya. Air kalau kandungan zat besinya atau mangannya ya lumayan tinggi, belum tentu bau besi berkarat gitu juga ya. Bisa jadi dia bau tanah juga gitu ya soalnya ya. Dan air dengan kandungan zat besi tinggi itu juga bisa menyebabkan permukaan air itu berbusa gitu ya. Saya pakai 15 butir di awal setup akuarium baru, lalu saya water change 10% setiap hari kok. Tapi busanya itu nggak hilang-hilang kok. Kira-kira itu kenapa ya kok? Apakah filtrasinya nggak kuat? Kalau filtrasi nggak kuat ya, kan kita bisa lihat langsung nih dari spek filter yang dipakai gitu. Filternya ini yang dipakai filter apa nih Mel ya? Kalau pabrikan misalnya itu kayak compact canister filter gitu, kan biasanya tuh sudah tertera gitu di speknya gitu ya, untuk kebutuhan berapa liter gitu ya. Mel tinggal baca nih, dibandingin gitu. Akuarium Mel berapa liter kapasitasnya, filter kanisternya udah pas belum gitu buat kapasitas segitu gitu. Nah, selain kapasitas tuh pompanya juga apakah benar udah minimal 2 kalinya ya kapasitas dari airnya gitu. Takutnya kan ada filter yang kapasitasnya udah sesuai nih, tapi pompanya nggak gede. Jadi agak lemah gitu ya sedotannya, tarikannya gitu. Jadi lambat gitu filtrasinya. Atau kalau pakai sump filter, kapasitasnya sumpnya itu udah 30% belum ya dari akuariumnya ya. Buat mastiin aja gitu filternya beneran udah cocok atau belum gitu ya. Lalu ikan kebanyakan atau bakterinya pada mati kok. Kalau bakteri mati sih lihat aja airnya jernih nggak gitu, jadi jernih nggak, airnya bening nggak setelah diberi bakteri starter ya. Harusnya kan dalam waktu paling nggak 24 jam lah ya udah kinclong gitu ya itu air ya. Kalau ikan kebanyakan ya saya rasa bisa jadi. Soalnya buat para penghobi ikan hias nih ya, masalahnya tuh masalah jumlah ikan tuh memang paling klasik gitu ya. Ikan apapun lah gitu, ditambah aja terus. Nambah satu lagi deh gitu, bolehlah ya. Besok atau 2 hari lagi ngomongnya gitu lagi. Nambah satu lagi deh gitu ya kan. Masa cuma nambah satu aja nggak boleh gitu. Masih boleh kali. Jadi aturan bakunya itu kan sebenarnya tiap ikan per 1 cm itu butuh 2 liter air ya. Jadi Mel juga bisa hitung sendiri nih, overpopulated apa enggak gitu ya. Lalu pure pond apakah bisa dimix dengan probiotik lain kok? Kalau bisa sekiranya probiotik apa aja ya kok?
Kalau pemberiannya terpisah ya, si Purepon di chamber filter dan probiotik di akuarium gitu, itu boleh berbarengan ya. Tapi kalau Pureponnya dicemplungin nih di akuarium, jangan pada hari yang sama ya, jangan pada hari itu juga dimasukin probiotiknya gitu, ditunggu besok aja gitu ya. Lalu mengenai probiotiknya tadi apa gitu ya, ini kalau nggak salah kan Mel dulu udah pernah bilang pakai stability kan ya, system stability gitu. Itu kan udah bagus itu sebenarnya ya. Jadi nggak usah pakai yang lain, nggak usah beli yang lain gitu. Sama apa ya dulu kalau nggak salah Aqua Pro gitu ya. Itu kan bagus juga tuh ya Mel. Pakai itu aja ya. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya ya. Oh ya, Koh, nanti saya kabari kalau mau main ke perkebunan Kokoh di Bogor ya, Koh. Lagi ngumpulin dana dulu buat ke sana nih, Koh. Hehe. Astaga, ngapain ngumpulin dana? Kayak mau wisata aja. Ini cuma perkebunan, Mel. Desa ya, kampung. Bukan hotel, bukan resort gitu ya. Jadi nggak perlu kumpulin duit, repot amat ya. Datang aja ya, oke? Oke deh, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita ke Gamja Sisih. Kok mau tanya soal ikan koki yang ekornya compang-camping. Gimana pengobatannya? Haruskah dipotong ekornya? Juga penyebabnya apa? Padahal rajin water change, makannya juga 1 kali sehari, masih aja ada ikan yang sakit. Rata-rata yang sembuh dari dropsy malah matinya karena ekornya compang-camping, sobek-sobek, atau tiba-tiba mati. Tanda-tanda sebelum mati, ikan suka posisi badan, kepala di atas, ekor di bawah, diem di dasar. Badan tidak ada tanda-tanda merah, cuma badan makin kurus, juga nggak mau makan. Pup juga lancar, perut juga nggak lembek. Bingung itu sakit apa. Bantu jawab dan terima kasih banyak Koh sering bantu jawab sehingga saya tambah tahu tentang ikan koki. Terima kasih ilmunya Koh. God bless you ya. Oke, halo Gamja. Prihatin banget ya dengan ikannya ya. Kayaknya sering ya bermasalah ya gitu ya Gamja ya. Itu ikan koki kalau udah sobek-sobek gitu ya, biasanya sih kenanya fin rot ya. Fin rot kan bisa dari Pseudomonas, Aeromonas gitu ya. Nah, kalaupun dia baru balik dari dropsy ya, kalau kena fin rot ya tetap aja sih bisa mati gitu. Memang kalau udah parah banget gitu, sirip-sirip yang udah sobek-sobek gitu ya, hancur berantakan gitu. Kalau saya biasanya memang saya gunting juga ya. Jadi guntingnya harus di luar ya, supaya bekas sirip yang digunting itu nggak masuk lagi ke dalam air ya. Soalnya itu udah penuh sama bakteri yang menggerogoti sirip si ikan gitu. Anyway, ini ikan kokinya dicampur ikan lain nggak? Kalau ikan koki idealnya jangan ada ikan lain ya. Soalnya kalau nggak ngerti milih tank mate-nya, misal kayak ikan Sumatera ya, serpe tetra gitu ya, cherry barb ya. Ini demen banget nih gigitin sirip dan ekor ikan koki gitu. Nah, dari situ tuh bisa mengundang fin rot ya. Dan ikan koki tuh sebaiknya jangan ada hiasan juga di dalam akuarium. Apakah tanaman hias ya? Nggak peduli lah tanaman hias yang asli kek mau yang palsu gitu ya. Polosan aja lah pokoknya gitu. Biar nggak ada potensi siripnya terluka gitu ya. Soalnya ikan koki kan manuvernya jelek gitu. Jadi kayak ikan lain, maksudnya nggak kayak ikan lain gitu. Lalu kalau mengenai water change ya, water change kalau rajin water change jangan banyak-banyak, maksimumnya 50% aja. Itu kalau rajin water change ya. Kalau lebih dari itu malah jelek ya. Lalu kecuali memang kondisi airnya tuh udah jelek banget, itu kalau mau 90%, 70% boleh ya. Tapi menurut saya gini, ini sebaiknya tiap ada masalah kayak gini sekalian diinfokan aja kadar amonianya ya. Takutnya amonianya udah lewat gitu, lewat dari limit gitu ya, udah berbahaya. Karena dulu pernah ada nih yang kasusnya kayak gini juga gitu. Jadi dikiranya rajin water change, padahal water change-nya tuh cuman sedikit gitu. Jadi amonianya waktu turun juga cuman sedikit. Setelah water change itu amonianya sebenarnya masih tinggi gitu kadarnya. Jadi sebaiknya kita pakai data aja biar jelas ya. Nanti dites amonianya kasih tahu berapa gitu ya. Oke?
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Kidzania. Ini bukannya tempat apa liburannya anak-anak ya? Kidzania di PP ya, Pacific Place Mall. Eh, itu nickname-nya sama soalnya. Oke, kita lihat ya ke pertanyaannya ya. Wah, panjang nih. Halo kok. Ya, halo Kidzania. Kok boleh ya kasih ruang sedikit untuk pecinta air payau atau laut? Ya, oke. Izin bertanya dari silent fansmu selama ini. Hehehe. Hampir semua video senang nontonnya, sampai saya catat juga di buku. Oh begitu. Oke, thanks ya. I really appreciate it. Satu, boleh jelaskan kegunaan dari protein skimmer dan pengaruhnya terhadap amonia, nitrit, dan nitrat? Oke. Nah, gini, Kit. Idealnya ya saat skimmer itu diciptakan gitu ya, dia tuh berfungsi seperti pre-filter sebetulnya. Jadi buat bantu sistem filtrasi kita nih, agar nggak terlalu terbebani ya dengan hal-hal yang kurang perlu gitu. Filtrasi kan yang paling penting sebenarnya di bagian bio ya, bionya supaya airnya sehat gitu. Sehingga kalau airnya sehat nanti ikannya juga sehat gitu. Nah, cuma filtrasi itu kan bebannya masih terbagi-bagi. Beresin kotoran fisik juga di bagian mekanis ya, beresin bionya juga. Terakhir malah dibantu dengan chemical ya kalau diperlukan. Nah, akan sangat bagus bila beban mekanis ini untuk menyaring kotoran fisik itu dibantuin nih sebelum dihandle oleh chamber mekanisnya ya. Jadi bebannya nggak terlalu berat gitu maksudnya ya. Nah, di kolam kita kan tahu ya, umumnya kolam itu bersentuhan langsung dengan udara luar, outdoor lah gitu ya kita bilangnya ya. Walaupun ada yang semi outdoor, ada juga yang indoor gitu. Namun karena permukaan kolam sedemikian besar, lebar, terpapar gitu, maka potensi kotoran yang masuk juga jauh lebih banyak ya daripada yang di akuarium. Nah, apalagi kalau outdoor gitu. Lalu suka ada pohon gitu ya, biasanya di kiri kanan di sekitarnya gitu. Nah, kan bisa ada potensi ya daun jatuh lah masuk gitu kan. Daun mau yang besar kayak mau yang kecil daunnya gitu ya kalau pas masuk ke kolam. Nah, kalau bisa sebelum kotoran-kotoran fisik ukuran-ukuran segini ya, sebelum tenggelam ke dasar kolam nih udah bisa dikumpulin semua gitu, ditarik sama si skimmer gitu. Nah, daripada dia keburu mulai terlarut lalu masuk deh tuh tersedot filter gitu ke chamber mekanis ya. Nah, kalau di skimmer kan nih bisa tertampung gitu. Jadi pakai skimmernya yang ada basketnya gitu, yang ada trapping gitu. Jadi bisa langsung dibuang tuh kotoran-kotorannya ya. Nah, dari contoh ini aja kan kita mungkin udah bisa dapat beberapa poin ya. Si filter terbantukan ya. Lalu TDS air kolam gitu otomatis jadi lebih terjaga dibandingkan kalau daun-daunnya itu tadi udah keburu tenggelam, larut, akhirnya hancur bersama air. Ini kan TDS organiknya jadi tinggi gitu, tinggi banget nanti jadinya ya. Bukan TDS yang tinggi karena mineral, melainkan DOC ya, dissolved organic compound gitu. Nah, DOC yang tinggi otomatis nanti akan terurai menjadi amonia ya. Jadi amonianya kan pasti naik gitu ya. Terus ya berentet deh ke nitrit, ke nitrat gitu. Nah, kalau semua itu udah ketampung sama si skimmer, kan udah diantisipasi tuh ya, 3 kadar gitu. Amonia, nitrit, nitratnya tadi gitu. Jadi gitu ya pengertian secara umumnya gitu ya. Nah, kalau selain kotoran fisik yang size-nya besar, yang size-nya kecil kan akan langsung lolos gitu, tersedot sama si skimmer ini. Nah, kan skimmer biasanya dihubungkan dengan pompa ya, masuk ke ruang filter. Ya nggak apa-apa. Kalau kotoran kecil dan halus kan nanti memang tugasnya si chamber mekanis gitu yang nangkep di situ. Jadi si chamber mekanisnya nggak cepat kotor juga gitu. Karena kotoran-kotoran gedenya udah diberesin sama si skimmer. Nah, kemudian juga kan permukaan air kolam tuh kan kalau DOC-nya tinggi suka berbusa ya. Kan jelek gitu ya, habis dari waterfall, dari output filter, pas kena ke air, pas masuk di permukaan air gitu jadi buih gitu. Terus
busanya jalan-jalan nih, melanglang buana gitu sepanjang permukaan kolam, kan nggak enak lah ya dilihat di mata gitu. Nah, buih-buih busa ini kan ketarik semua nih nanti sama si skimmer gitu. Jadi permukaan air kolam tuh tetap bening gitu, enak gitu dilihatnya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Baiknya skimmer ini ditaruh di mana ya kok? Di depan setelah pre-filter atau di chamber terakhir sebelum pompa? Atau sebenarnya boleh juga kalau nggak pakai? Ya, sebaiknya ke chamber mekanis ya setelah pre-filter, betul ya. Jadi media mekanisnya udah terbebas dari kotoran-kotoran fisik yang ukurannya besar gitu. Dan jangan di chamber terakhir yang sebelum pompa return gitu. Kan dari skimmer tuh masih ada kotoran halus yang dia lempar gitu. Kalau ke chamber terakhir nanti ke bawah lagi sama pompa return gitu, malah masuk lagi dong ke kolam kita gitu. Yang penting tuh waktu taruh skimmer di kolam mesti terjangkau aja sama kita, jadi ngebersihinnya gampang gitu ya. Lalu mengenai apakah sebenarnya boleh juga kalau nggak pakai? Ya boleh-boleh aja. Kalau rasanya TDS kolamnya nggak tinggi-tinggi amat, udah sesuai target gitu misalnya ya, atau kalau kolam juga nggak kena kotoran-kotoran langsung kayak daun-daunan gitu ya, atau kolamnya nggak berbusa, ya nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Cuma tadi kan skimmer bisa bantu itu semua ya, selain membersihkan kolam dari kotoran organik ukuran besar, juga dari busa, bisa bantu turunin TDS, amonia juga gitu ya. Pertanyaan ketiga, kira-kira berapa kali sih kok kapasitas dari protein skimmer yang baik dan efektif menurut Ko Vincent? Misalkan air dalam kolam 1000 liter dan dalam chamber 500 liter. Ya, jadi skimmer tuh memang patokannya ke kapasitas kolam sih, nggak perlu ke chamber ya. Jadi memang ada aturannya. Kalau untuk kolam air tawar gitu, skimmer yang baik itu harus dapat memproses tuh kira-kira 2-4 kali ya volume kolam dalam 1 jam gitu. Jadi kalau kolamnya 1000 liter, skimmernya harus bisa yang kapasitasnya bisa 2000 sampai 4000-an 4000 liter per jam ya. Kalau air payau itu harus lebih banyak lagi. Jadi paling nggak 3-6 kali lah volume kolam ya per jamnya gitu. Oke, pertanyaan keempat. Saya nonton YouTube Koko yang berapa lama kolam baru diisi? Kalau semisalnya berapa lama kolam baru diisi ya? Kalau semisalnya di dalam kolam itu ingin dimasukkan lebih dari hitungan populasi yang Koko bilang, misalkan dalam 1 meter kubik diisi sebanyak 100 ekor. Wait. 1 meter kubik diisi sebanyak 100 ekor. Ini apaan ya? 1 meter kubik itu kan 1000 liter ya. Kolam yang ukurannya cuma 1 kali 1 kali 1 meter gitu. Diisi 100 ekor itu apaan? Ikan? Enggak. Ikan apaan 100 ekor per 1 meter kubik? Ikan gapi kali. Kalau kolam koi nggak begitu ya. 1 ikan per 1000 liter air, 1 ikan ya. Jadi 1 meter kubik itu cuma 1 ikan, bukan 100. Ini mungkin salah tulis ya. Saya anggap salah tulis lah ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Apakah kapasitas chamber filtrasinya tetap juga di 30%? Oke. Ini saya perlu klarifikasi dulu ya. Ini maybe kit nontonnya kurang fokus ya. Jadi di video tentang kolam baru ya, itu 1 meter kubik itu diisi 1 ekor ikan itu adalah ikan yang bukan ikan koi gitu. Jadi misalnya ikan sapu-sapu atau ikan nila gitu. Jadi bukan ikan koi. Nah, kalau jumlah ikan koi yang mau dimasukkan ke dalam kolam, hitungannya bukan 1 meter kubik per 1 ikan koi gitu. Jadi variabel formulanya lebih banyak ya, yaitu panjang kolam dikalikan lebar kolam, ini dibagi sama size rata-rata ikan yang mau dimasukin gitu. Nah, nanti hasilnya dibagi lagi dengan 150 gitu. Jadi misalnya gini, kolamnya tuh ukurannya 10 kali 10 ya, 10 kali 10 meter gitu. Nah, lalu ikan koi yang mau dibeli sama kit nih misalnya ukurannya rata-rata 50 sentian gitu. Jadi kan kalau 10 meter dijadiin senti itu kan
1000 ya. 1000 kali 1000 itu kan 1 juta ya. 1 juta itu dibagi ukuran tadi 50 gitu ya. Itu 20.000 ya. Nah, 20.000 ini dibagi lagi 150. Wah, kalau ini saya pakai kalkulator. Sebentar. 20.000 dibagi 150, 133 ya. Jadi bisa diisi 133 ikan koi gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kapasitas filter kolam yang 30% itu. Cuma kalau melebihi ya dari 133 ekor ya otomatis beban si filter akan lebih berat lah ya. Kecuali diimbangi dengan periode water change yang lebih sering gitu agar amonianya nggak keburu tinggi dan keburu efek si ikannya dan keburu efek ke si ikannya nanti gitu ya. Oke, pertanyaan yang kelima masih di video yang sama kok. Ada di hari ketiga boleh masukkan ikan nila atau sapu-sapu. Untuk case air payau dengan salinitas 20, ikan tersebut kurang efektif kan ya kok? Ada cara lainkah? Misalnya kita masukin aja makanannya aja gitu tanpa ikan untuk menciptakan amonia. Hehehe. Ini andai-andai saja. Sebenarnya kedua ikan ini malah cukup kuat loh. Cukup kuat untuk hidup di air payau ya. Sapu-sapu sama ikan nila ya. Ya cuma memang apa yang Kit bilang tadi ya, kalau diganti gitu ya dengan cara lemparin makanan ikan aja gitu ke kolam walaupun nggak ada ikan gitu buat menciptakan amonia, ya tentu aja bisa. Cuma begini nih, saya akan coba kasih contoh kasus ya biar enak buat kita main-main sambil mikir sebentar ya. Nggak susah kok ya kasusnya ya. Gini, misalnya wadah A ya, kita anggap kita isi air itu 5 liter ya. Terus kita isi ikan nila yang 10 cm aja deh ya, 1 ekor gitu ya. Terus ada lagi satu wadah B ya, wadah B ini sama ya, wadahnya juga kita isi tuh 5 liter aja gitu. Terus kita kasih pelet 1 sendok deh, 1 sendok makan ya. Nah, pertanyaan saya, mana dari kedua wadah tersebut yang lebih cepat timbul amonianya ya? Oke. Lalu bisa nyambung lagi nih ya ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi mana di antara kedua wadah tersebut yang lebih banyak kadar amonianya? Wadah A yang ada ikan tanpa makanan atau wadah B nggak ada ikan cuma ada makanan? Ayo. Enak nih, kan asik ya, sekali-sekali saya yang kasih pertanyaan gitu. Enak aja saya terus yang ditanyain. Bercanda, cuma iseng aja ya, biar agak beda sama video-video tanya jawab sebelumnya ya. Nah, kali ini kan kita bedah kasusnya barengan gitu ya soalnya ya. Oke, udah bisa menentukan jawabannya? Oke ya, kita akan jawab sama-sama. Nah, sekalian dicocokin sama jawabannya masing-masing ya. Cocok apa enggak nih ngejawabnya, oke? Nah, jawabannya amonia yang lebih cepat timbul adalah pada wadah A ya, pada wadah A, yaitu wadah yang ada ikannya walaupun nggak dikasih makan. Oke? Lalu jawaban dari pertanyaan kedua, kadar amonia yang lebih banyak pada wadah A juga. Gimana tadi jawabnya? Oke, sekarang penjelasannya ya. Kenapa kok wadah A gitu? Ikan, kita, hewan, makhluk hidup ya, makhluk yang ada di darat, itu semua sebenarnya mengeluarkan amonia secara konstan ya. Walaupun mungkin hanya sejumlah kecil gitu ya. Manusia berkeringat itu mengandung amonia loh. Ya, keringat tuh mengandung amonia yang mungkin memang kadarnya sangat kecil. Kalau keringatnya makin banyak keluarnya, apalagi lagi stres gitu, lebih tinggi lagi kadar amonianya. Walaupun kadar tertingginya tetap kadar garam gitu ya, natrium dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah makhluk hidup begitu ya. Nah, kalau di wadah A tadi kan isinya ikan
walaupun nggak ada makanan. Nah, sebenarnya dia juga secara konstan dan terus-menerus itu mengeluarkan dan menghasilkan amonia saat dia bergerak gitu. Kan ikan juga pipis tuh sebenarnya. Kita aja nggak lihat karena mereka kan udah di dalam air gitu. Pipis ikan ini kan mengandung amonia gitu. Jadi amonia yang dihasilkan si ikan ya, walaupun sedikit demi sedikit ini tentu akan menjadi bukit kan, akan bersatu, akan banyak gitu ya. Nah, sementara kalau makanan ikan tadi itu harus tunggu terurai dulu gitu. Intinya gini, limbah biologis jauh lebih menghasilkan daripada yang non biologis. Gitu ya. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan Kit yang tadi ya, cuma ditebar pelet. Ya bisa sih, cuma lebih lama dan nggak sebanyak kalau kita pakai ikan beneran. Gitu ya, Kit. Oke? Makasih ya Ko, mudah-mudahan dijawab. Semoga Ko Vincent selalu diberi kesehatan terus dan terima kasih atas kontribusinya di dunia perikanan. Amin. Ya, sama-sama ya Kit. Terima kasih ya buat doanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Darmawan. Izin bertanya Ko, untuk budidaya nila sistem RAS putaran pompa apakah harus 1 kali putaran atau bisa kurang atau bahkan harus lebih? Wah, jangan 1 kali ya, jangan 1 kali putaran kalau bisa gitu ya. Soalnya kan kalau di aquaculture ya, budidaya kayak begini, kepadatan ikan tuh biasanya justru melebihi normal gitu, jauh lebih banyak ya. Jadi usahakan minimal 4 kali lah ya, harus bisa 4 kalinya lah gitu, jangan terlalu pelan gitu. Ntar airnya jadi cepet jelek gitu kualitasnya ya. Kunci di memelihara ikan tuh soalnya justru gimana caranya kita bisa merawat air gitu ya. Dan kasih tips-tips lain seputaran budidaya sistem RAS Ko. Terima kasih. Ya sebenarnya budidaya itu memang nggak bisa cuman kita bikin terus kita tebar gitu benihnya, kita kasih makan terus kita nungguin gitu ya, panen, nggak bisa begitu ya. Jadi tetap memang harus ada effort sih, ada disiplin ya. Palingnya itu kita harus memantau semuanya gitu ya. Yang paling utama sih tetap kalau saya bilang kualitas air dulu lah ya. Kecepatan kita tuh waktu memperbaiki kualitas air yang mulai menurun sedini mungkin gitu. Itu kunci dari keberhasilannya ya. Contoh paling gampang gini, permukaan air. Kita bisa perhatikan permukaan air. Kalau budidaya nila ya, sistem RAS, permukaan airnya kan paling gampang dan cepat berbusa gitu ya. Air juga cepat jadi rada kayak coklat gitu, susah kita lihat sampai ke dasar. Nah, ini indikatornya kan kita lihat si ikan. Kalau dia masih lincah, masih rakus gitu, masih aman. Tapi kalau udah mulai males ya, udah mulai nafsu makannya berkurang, nah itu artinya endapan kotoran di bawah itu udah tebel gitu ya, udah terlalu tebel, makanya berbusa gitu dan bikin efek si ikan jadi males-malesan gitu. Nah, kan kita susah nih lihat ke dasar air gitu. Nah, itu bisa dipastikan kotorannya udah banyak menumpuknya gitu. Nah, sebaiknya kolam punya saluran buang di bagian bawah. Jadi bisa segera dibuka gitu ya, kayak keran gitu, dibuka bagian bawahnya. Nanti kan kotorannya kelihatan tuh banyak yang keluar. Kira-kira permukaan air udah turun sekitar 10 cm lah ya, udah cukup gitu. Nah, masukin air baru yang seger gitu ya. Nah, kemudian perawatan air ini harus dilakukan secara mingguan juga. Jadi perawatan mingguannya tuh harus kenceng gitu, rutin ya. Apa aja, garam krosok tuh biasanya penting seminggu sekali ya. Jadi 500 gram buat 1000 liter air lah ya. Juga pemberian bakteri starter, bakteri probiotik itu juga penting seminggu sekali ya. Kalau bisa yang udah dalam bentuk clay, yang udah di, waduh kok burem. Nah udah oke. Nah kalau bisa yang udah dalam bentuk clay ya, clay yang buat ikan koki gitu. Jadi sekalian jernihin airnya. Jadi claynya itu sudah ada bakteri probiotiknya. Kalau itu sih dosisnya cukup 5 gram lah per 1000 liter air. Biasanya kan bentuk bubuk gitu. Dilarutin dulu aja di gayung, nanti ditebar rata. Nah itu waktu pas lagi ditebar biasanya sih air nggak langsung celing gitu ya. Malah tambah keruh dikit. Biarin aja. Besok aja lihat.
langsung celing gitu nanti airnya. Sementara kalau untuk yang lain-lainnya ya, saya rasa sih standar. Filtrasi harus bagus ya. Kalau filtrasi udah pasti harus maksimalkan di bagian bio ya, biomedia. Yang paling bagus dan menyehatkan itu ya Kaltnesh, Dinamis, ya, K1 gitu, MBBR ya. Lalu kalau pas lagi mau kasih pakan jangan lupa dibibis dulu. Simple aja sih saya rasa rutinitas ini ya, kalau diikutin bisa berhasil. Karena orang kadang suka di skip-skip gitu bagian-bagian yang harusnya menyehatkan, misal kayak bibis pakan gitu ya. Lagi males, udahlah nggak usah bibis pakan, nggak apa-apa, ya udah di skip gitu ya. Sementara seperti yang saya tadi bilang, tetap harus ada effort yang harus dilakukan gitu ya, dibanding cuman jalanin rutinitas sambil nunggu gitu ya. Oke, segini aja dulu ya. Yang penting udah mulai bisa continue cicil-cicil tanya jawab nih. Kayaknya orang juga udah pada ngeliatin nih. Saya lagi ada di Mall Arta Gading, lagi nunggu. Oke, moga-moga kedepannya makin lancar. Nggak ada pekerjaan yang terlalu butuh effort ya, dan menyita waktu ya. Oke, saya sudahi dulu pertemuan kita. Kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Terima kasih ya sudah menonton. Salam Aquaris.